ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Diam mana? Diam mana dia? Begitu ibu itu berhenti, nangis lagi anak. Allahu la ilaha illa, kata ibu. Baru saya paham begitu efek bacaan seorang ibu terhadap seorang anak. Udah saya keluarkan hati, mau saya rekam. Kenapa? Laki yang nengok. Waktu itu saya belum terkenal lagi. Nah, sekarang lakinya itu pulang tidak foto. Kita lanjutkan yang ketiga. Anak tadi pun lahir. Dulu anak itu lahir ditunggu. Sekarang anak lahir itu tidak lagi ditunggu karena sudah ada SPOG, spesialis of jin, diperiksa pakai apa namanya, airport. Wah, ini sudah 40 minggu, Bu. Ini insya Allah lahir tidak lama lagi. Dipaksa pula sama ibu tadi. Bisa nggak dok lahirnya tanggal 2 bulan 2 2020? Jangan ditolong. Kenapa kok setting-setting? Untuk apa tanggalnya? Ini belum sampai, ini masih 8 bulan. Tolonglah dok, tanggal cantik. Biarkan saja lahir, jangan dipaksa sesuai kehendak Allah dan kemauan dipaksa. Macam-macam terjadi. Akhirnya mati dah, akhirnya macam-macam. Biarkan saja. Kalau sudah sampai masanya, dia tahu memilih jalannya keluar dengan sendirinya normal. Akhirnya dipaksa tak normal, abnormal. Ya kalau caranya tak normal, otak dia ikut tak normal. Na'udzubillah. Tunggu saja kelahiran baik-baik. Lalu kemudian setelah itu dia lahir, maka dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Telinga sebelah kanan, kepalanya di sebelah kiri, pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan buat macam itu. Betul saja. Nangis 2 jam. Pakailah lagu yang slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan slow. Suami ibu yang tak pandai azan, tak apa dulu dibisikkannya ke telinga anak. Tapi azan ini hukumnya tak wajib. Andai dulu tak sempat diazankan, jangan balik dari sini ibu suruh pulang balik. Bang, kata Ustaz Abdul Somad, mendidik anak itu harus azan. Abang dulu abang azankan itu. Aku nggak bisa deh. Waktu itu abang kan masih mabuk. Azankan sekarang, dipanggil lah anak dari sini. Allahu Akbar. Apanya ya ini kan? Udah semester 3. Yang lalu biarlah anak-anak kita akan datang. Makanya anak-anak kita tuh dilatih azan. Disuruh dia azan. Pernah emak ustaz nyuruh ustaz azan. Yang ngajari saya azan tuh ayah sama emak. Tapi yang paling sering emak. Sini, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di kampung kami sebelum azan itu baca ayat dulu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Berlari-larilah almarhumah emak ini pergi ke tempat guru mengaji namanya Pak Cik Abdul Rahim, mencari, mau menanyakan, Pak Cik, apa yang dibaca sebelum azan innallaha wa malaikatahu itu surat apa, juz berapa? Masih ingat? Pulang dia ke rumah, dibukanya Quran, kau baca dulu ini baru azan. Ikutlah saya musabaqah azan, juara 1 tingkat kabupaten. Pialanya masih ada teruskan. Bukan main senangnya hati mak saya almarhumah waktu itu menengok anak pandai azan. Anak-anak sekarang kalau ada musabaqah, ada lomba azan, gak usah kau ikut azan, gak usah ikut azan. Tapi kalau ada lomba menyanyi, Mama dengarkanlah. Di Mesir kawan. Saya untung di Mesir. Kalau di Tanah Lapang 1 lagu saya nyanyikan. Oleh sebab itu maka Ustaz, masa nggak boleh nyanyi Pak Ustaz? Nyanyi boleh. Nyanyi yang mengingatkan pada mati. Nyanyi yang mengingatkan pada Allah. Ku menatap dalam kamar, tiada yang bisa ku lihat selain dari namamu
Ingat pada Allah atau tidak? Nah, anak pula ingat pada Afgan. Menyanyi boleh mengingatkan pada Allah. Almarhumah mak saya ini dulu selalu lagu nasyid. Dia selalu lagu nasyid. Maka saya ingat lagu-lagu nasyid itu. Kenapa? Karena telinga masih kecil diazankan. Asyhadu alla. Tidak ada orang di Batam ini membisikkan ke telinga anaknya, nanti kau sekolahkan ke Jepang S3. Bapak-bapak yang di sana dulu pasti sudah mengazankan anaknya kan, Pak? Ditanya, Bapak mengazankan lah di dadanya gitu. Itu artinya iya. Dah, diambillah kurma. Datanglah Asma. Siapa namanya? Asma. Digendongnya lah anaknya, namanya Abdullah. Anak yang pertama lahir setelah hijrah di Madinah namanya Abdullah. Digendong oleh ibunya, dibawakan kepada Nabi SAW. Dikunyah Nabi lah kurma. Dikunyah-kunyahkan Nabi kurma. Lalu diambil Nabi kurma, dimasukkan ke mulutnya, digosokkan ke langit-langit atas. Gosokkan ke mulut, ke gusi, ke langit-langit di atas. Namanya taknik, bukan teknik. Taknik. Ya, kunyahkan kurma. Tapi dulu di kampung sebelum sekarang banyak umroh ini, sekarang aja mudah kurma. Dulu kurma payah. Ingat saya dulu keponakan, sepupu, adik segala macam, bukan dikasih kurma, dikasih madu. Diambil cincin. Ingat saya waktu itu sepupu saya, diambil cincin, dioleskan madu, disuapkan ke mulut. Cincin batu. Dulu, sekarang tak bisa. Cincin orang batunya sebesar batu gilingan. Jadi kalau ada kurma, kalau tak ada madu. Mak. Ya, kenapa anak bayi ini dikasih kurma? Dari dulu udah gitu, so aku tanya lagi. Rupanya tempat yang paling nyaman di dunia ini adalah rahim. Tempat yang paling nyaman di dunia ini rahim. Di Afrika Utara cuacanya panas 50 derajat Celcius, tapi tidak ada bayi yang melompat karena kepanasan. Di kutub selatan yang cuacanya dingin 10 derajat di bawah 0, tidak ada bayi yang keluar beku jadi es batu. Kenapa? Karena rahim tempat Adam ayam tenang. Betul? Tapi setelah anak tadi keluar dari rahim, banyaklah anak itu yang menggigil sampai biru bibir. Akhirnya dimasukkanlah ke dalam kotak yang di rumah sakit. Apa namanya? Open. Inkubator. Dimasukkan ke dalam oleh perawat itu, bidan itu, dimasukkannya ke dalam, ditengoknya berapa derajat Celcius. Setelah diletakkannya, dia pun asik main HP. Setelah main HP, ditengoknya budak tuh masak. Masak bukannya ditolong, difotonya pula. Ada bayi udah masak. Gara-gara HP ini kan. Kecuali ibu-ibu di majelis ini, HP-nya semua dipakai untuk merekam zikir, tausiah, ceramah. Insya Allah ibu-ibu semua masuk surga sama HP-nya sekalian. Nah, apa maknanya? Kenapa anak bayi itu dikasih kurma? Karena rupanya anak bayi yang baru lahir itu kedinginan. Tak mungkin dikasih bandrek sama mie Aceh. Tertawa ibu tuh membayangkan anak kecil minum bandrek. Maka dikasih cairan kurma untuk menghangatkan badannya. Tapi kenapa diminta air liur Nabi? Untuk mengambil barokah. Ustaz Somad, boleh kami minta tahnik anak kami Pak Ustaz? Boleh. Ini kurmanya Pak Ustaz, ya dikunyah Ustaz Somad lah kurma tadi. Nah, mau mentahnik anak dari mana anaknya? Sudah 3 tahun. Cuman saya tak mau mengecewakan hati jamaah. Kan tak mungkin saya bilang apa ini, tak mungkin. Saya kunyahkan, saya suapkan ke anak. Kuat pula anak tu makan lagi. Tak apa-apalah, ngalap barokah. Sebetulnya yang dikasih kurma itu anak baru lah. Udah 3 tahun, kasih lompat-lompat ya. Manis gitu. Masih syukur ada yang ingat daripada tak ingat, betul?
Mana yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tak bisa dibuat semua, jangan tinggalkan semua. Azan sudah, tahnik sudah. Apa kata Allah Ta'ala kepada ibu Nabi Musa? An ardihi, susukan anakmu. Setelah kau susukan anakmu, fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. Apa maknanya? Susukan dulu, setelah kau susukan baru hanyut. Tapi jangan pula nanti setelah ibu susukan ibu hanyutkan ke laut, jangan. Saya baru paham makna ayat ini ketika kawan saya pulang dari Maroko. Anaknya baru umur 2 bulan. Pak dokter, Bu dokter, ya ini anak saya baru 2 bulan. Saya mau bawa dari Maroko ke Jakarta. Terbang pesawatnya bukan main lama, sama transitnya 24 jam. Boleh tak anak dibawa naik pesawat? Kata dokter boleh. Bagaimana? Waktu nanti pesawat itu take off, maka posisi anak itu sedang disusukan. Karena kalau tidak dia stres. Ternyata anak kalau mau hilang stresnya dipeluk dan disusukan. Terasanya pelukan emaknya, dia sedang menyusu. Kalau dulu Allah Ta'ala mengatakan sebelum kau hanyutkan anakmu kau susukan dulu, maka sekarang sebelum berangkat kerja susukan dulu. Sebelum dihanyutkan pula. Sebelum naik pesawat. Kita pun yang sudah tua nih kalau naik pesawat mendensing telinga kita kan. Makanya untuk menghilangkannya kadang gitu. Dan supaya jangan mendensing telinga. Kadang ini anak-anak kecil menangis dia, sakit. Saya kalau udah menengok anak-anak menjerit-jerit di pesawat tuh, entahlah. Anak kita pun kecil juga, tapi tak kuat macam itu nangis. Saya kalau udah dalam perjalanan 1 jam naik pesawat, 1 jam dia menangis. Mau kuantuk kan ini gini. Tidak, anak kita itu semua. Suatu hari saya naik pesawat lah. Naik pesawat dari Pekanbaru ke Batam. Pesawatnya pesawat perempuan, Citylink. Pas naik pesawat tadi, saya tengok ibu itu memeluk anaknya. Saya duduk di tepi sini, ibu itu duduk di sini. Ibu itu duduk di sini, bagian depan. Saya di belakang. Saya tengok, tidak pula saya intip dia menyusukan anaknya. Enggak. Saya tengok dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Diam mana? Dia. Begitu ibu itu berhenti, nangis lagi anak. Allahu la ilaha illa, kata ibu. Baru saya paham begitu efek bacaan seorang ibu terhadap seorang anak. Udah saya keluarkan hati, mau saya rekam, tak jadi. Kenapa? Lakinya nengok. Waktu itu saya belum terkenal lagi. Nah, sekarang lakinya itu pulang minta foto. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka ibu-ibu yang solihah ini disusukannya anaknya sambil membaca ayat Quran. Ada seorang ulama ditulis oleh Kang Adik yang menulis Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta. Ditulisnya cerita tentang Said Nursi dari Turki. Seorang ulama Turki hafal kamus Al-Muhit tebalnya 3 kali Quran. Kalau ada orang hafal Quran berat, ini lebih sulit lagi. 3 kali Quran bukan ayat tapi kamus, bisa hafal. Ditanya orang lah dia, Said Nursi, ya, apa yang kau makan? Kok cerdas sekali otakmu bisa hafal kamus Al-Muhit? Apa kata dia? Ibuku sebelum menyusukan aku, dia berwudu dulu. Wudunya suci, air susunya suci, anaknya suci. Bertemu 3 kesucian, otaknya cerdas. Anak sekarang sampai mual guru mengaji itu. Lama-lama kata guru mengaji itu, Bu, tariklah balik anak ibu. 2 kemungkinan kalau dia tetap mengaji sama aku. Kalau tak aku stres, dia stres. Dia baca pangkal hilang ujung, baca ujung hilang pangkal. Mengapa anak saya ini Pak Ustadz? Bukan salah anak, tapi salah ibu. Bukan pula dia yang menyusukan. Kasihkannya ke Siti Al-Baqarah.
sapi betina. Makanya anak-anaknya sekarang banyak sifatnya macam sapi. Saya sedang mengajar di kampus. Pas saya sedang mengajar di kampus, sulit pelajaran yang sedang saya ajarkan ini. Namanya ilmu hadis. Sulit, ribet, jelimet, payah. Anak-anak sebagian ini ada namanya sanad, sanad ini matan. Kalau sanad ini putus di bawah namanya hadis mursal. Kalau putus di atas namanya hadis mursal inang sahabat. Kalau putus di bawah namanya hadis mu'allaq. Kalau putus di tengah namanya berurutan namanya mu'dhal. Kalau putus tidak mu'allaq, tidak mursal, tidak mu'dhal namanya munqati. Ribet, sulit, jelimet, payah. Ada pula mahasiswa di belakang sambil duduk santai gunting kuku. Saya sedang berdiri, saya tengok lama saya tegur, ini anak ni kok santai kali. Lama saya berdiri, saya marahi dia, sudah mahasiswa, malu kan. Jadi saya diam, lama saya berpikir sampai pulang, kenapa anak-anak ni cuek. Dulu kami sama dosen ni segan, ngantuk-ngantuk pun kami paksa lu. Bisa pula saya mengajar. Lama saya berpikir, apa dia sepele sama saya? Apa karena saya ini kurang berwibawa? Lama-lama barulah saya dapat jawabannya. Waktu Idul Adha, pas penyembelihan lembu, 10 lembu di samping, 1 ekor disembelih. Yang 1 ekor ini bersimpah darah, mati minta tolong. Yang 9 itu santai. Yang mengunyah tetap mengunyah, makan tetap makan rumput. Rupanya sifat sapi menurun ke sifat sapi turun ke anak. Sifat sapi turun ke anak, Bu. Yang lalu sudah berlalu. Anak ibu yang dulu sudah sempat disusukan ke sapi, apa boleh buat? Naik kambing bulat-bulat. Cucu-cucu ibu, anak ibu yang akan datang insya Allah diselamatkan. Cucu ibu jangan lagi ada disusun ke sapi. Janji? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Ini masjid ini. Dulu anak-anak kalau pulang dari sekolah, mau dipeluk emaknya, mama, mama. Anak sekarang pulang sekolah, mama, dipeluknya kaleng. Gara-gara menyusu ke susu kaleng. Nah, alhamdulillah. Pendidikan azan. Pendidikan yang pertama, pilihkan ibunya. Pendidikan yang kedua, dalam kandungan banyak berzikir, baca Quran, bersolawat. Pendidikan ketiga, saat lahir bisikkan la ilaha illallah. Pendidikan keempat, taknik, kunyahkan kurma, cari ulama soleh-soleh. Pendidikan kelima, susukan 2 tahun lamanya, perkembangan otaknya cerdas, selamat dari penyakit menular, hubungan emosional ibu dengan anak dekat, erat, kuat. Yang paling penting anak ini insya Allah terjaga dari setan. Karena ibu tuh sambil menyusukan banyak berzikir, baca doa, baca ayat kursi. Sekarang na'udzubillah macam-macam bentuk manusia ini. Inilah gunanya. Memang luar biasa judul kajian ini. Mudah-mudahan yang ngasih judul, siapa ngasih judul? Bang Riau Kepri. Syariah, Mitra Syariah terpercaya, Islamic Bank. Mantap. Apa hubungannya?